Halo, perkenalkan nama saya Anggia Fiesta dari BKT8B. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul analisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan minat pegawai untuk melakukan tindakan whistleblowing, di mana studi kasus ini dilakukan pada yang melatar belakangi penelitian saya ini dari hasil survei ACWE. ACWE ini merupakan salah satu organisasi yang menguji fraud di berbagai negara. ACWE ini merupakan singkatan dari Association of Certified Fraud Examiners. Nah, di survei ACWE di tahun 2019 itu ditemukan bahwa sektor perbankan itu merupakan salah satu sektor yang paling banyak terdapat fraud dan paling dirugikan dengan adanya tindakan fraud. Dan berdasarkan data statistik OJK pada tahun 2017, terdapat 57 bank yang terindikasi adanya fraud. Dan pada triwulan ketiga tahun 2018, terdapat 36 bank yang terindikasikan tindakan fraud. Dan hampir 50% kejahatan perbankan ini terjadi pada bank berplat merah. Untuk mencegah tindakan fraud ini dibutuhkan salah satu sistem kontrol yang kuat dan upaya preventif yang paling efektif guna menangani fraud. Menurut survei ACWE di tahun 2019 ditemukan bahwa upaya preventif yang paling efektif untuk menangani fraud adalah dengan menggunakan mekanisme whistleblowing. Salah satu bank yang tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan di latar belakang bahwa sektor perbankan itu merupakan salah satu sektor yang paling banyak terdapat fraud. Nah, di sini salah satu bank yang tidak dapat terhindari dari tindakan fraud yaitu adalah Bank DKI. Di mana menurut laporan tata kelola dan self-assessment Bank DKI dari tahun 2017 hingga tahun 2019 ditemukan terdapat beberapa tindakan fraud yang terjadi pada Bank DKI. Nah, untuk mengatasi kasus fraud ini supaya tidak terjadi lebih meningkat, maka dibutuhkan sistem kontrol yang kuat untuk sebagai salah satu upaya preventif untuk mencegah tindakan fraud supaya fraud ini tidak semakin meningkat di dalam bank. Nah, sesuai dengan POJK nomor 39 garing POJK 03 tahun 2019 tentang penerapan strategi anti fraud bagi bank umum, Bank DKI juga menerapkan strategi anti fraud berupa penerapan mekanisme pelaporan whistleblowing. Nah, di mana di dalam Bank DKI, di dalam pelaporan whistleblowing Bank DKI ini juga memang mengindikasikan beberapa pelaporan yang terjadi dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Padahal kita ketahui bahwa budaya di Indonesia sendiri itu adalah budaya yang menganut budaya timur, di mana budaya kita tahu budaya timur itu merupakan budaya-budaya orang yang pemalu dan enggan untuk melakukan pelaporan. Pada survei Global Corruption Barometer di tahun 2013 ditemukan bahwa ada beberapa alasan mengapa orang Indonesia ini enggan untuk melakukan pelaporan. Yang pertama itu mereka merasa bahwa mereka itu merasa bahwa ketika mereka melakukan pelaporan yang mereka lakukan ini tidak akan membawa perubahan apapun. Yang kedua, alasan mereka tidak ingin melakukan pelaporan karena mereka merasa bahwa mereka akan mendapatkan resiko pembalasan yang mungkin mereka akan terima ketika mereka melakukan pelaporan. Nah, yang ketiga itu alasan mereka akan melakukan pelaporan karena mereka tidak mengetahui kemana mereka harus melakukan. Nah, di sini jika dilihat dari laporan whistleblowing yang terjadi pada Bank DKI, maka terjadi pergeseran budaya di mana yang tadinya orang ini untuk melapor, mereka mau untuk melapor. Nah, di sini peneliti mengindikasikan bahwa terdapat beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan minat orang-orang ini yang tadinya tidak mau melapor menjadi ingin melapor. Sehingga di sini peneliti menduga adanya faktor tersebut dapat membuat pergeseran budaya yang tadinya orang itu melapor menjadi ingin. Kemudian di sini untuk penelitian whistleblowing sendiri memang belum banyak dilakukan di Indonesia dan ini menjadi salah satu gap penelitian dalam penelitian. Kemudian ada beberapa tujuan dari penelitian whistleblowing ini. Yang pertama sampai itu untuk menganalisis faktor litasi whistleblowing, komitmen biaya pribadi, keyword, status pelaku kesalahan, saluran pelaporan anonim, serta faktor retaliasi terhadap minat whistleblowing pegawai Bank DKI. Serta untuk mengetahui variabel manakah yang lebih dominan untuk meningkatkan minat seorang pegawai untuk melakukan tindakan whistleblowing.
Kemudian di sini masuk ke rumusan masalah. Kalau dari laporan whistleblowing Bank DKI, terlihat beberapa jumlah pelaporan di dalam Bank DKI. Nah, di sini untuk laporan whistleblowing-nya itu dari tahun 2017 hingga tahun 2020 itu tidak terlihat perbedaan yang signifikan. Sehingga di sini penelitian bahwa penerapan mekanisme whistleblowing pada Bank DKI itu belum berjalan secara efektif. Sehingga di sini peneliti ingin meneliti apa saja faktor yang mungkin bisa membuat pelaporan atau mekanisme whistleblowing di dalam Bank DKI ini lebih efektif ke depan. Nah, di sini diduga ada faktor, diantaranya itu ada faktor literasi, faktor komitmen organisasi, biaya pribadi, reward, status pelaku kesalahan, saluran pelaporan anonim, dan faktor retaliasi terhadap meningkatnya minat whistleblowing pada pegawai bank. Nah, di sini ada dua teori besar yang dipakai dalam penelitian ini. Di antaranya itu adalah teori prosocial organizational behavior theory, di mana prosocial organizational behavior theory ini dibagi menjadi dua teori lagi. Ada teori internal antecedent dan teori external antecedent. Untuk internal antecedent ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu atau diri pelapor atau whistleblower. Di mana untuk internal antecedent sendiri variabel itu adalah literasi whistleblower. Di mana faktor literasi whistleblowing itu merupakan kemampuan individu dalam mengaplikasikan suatu hal, dalam hal ini adalah informasi mengenai whistleblowing, kemudian mengevaluasi informasi tersebut yang diperuntukkan untuk pengambilan keputusan dan melihat konsekuensi yang diterima pada saat whistleblower itu melihat adanya tindakan fraud di dalam instansi atau lembaga. Kemudian yang kedua itu dari prosocial organizational behavior theory itu ada external antecedent, di mana external antecedent ini dibagi menjadi 5 faktor lagi, dibagi menjadi 5. Ada biaya pribadi, status pelaku kesalahan, saluran pelaporan anonim, komitmen organisasi, dan retaliasi. Untuk biaya pribadi sendiri itu merupakan stigma atau pandangan pelapor atau whistleblower dalam hal ini terhadap resiko pembalasan yang akan diterima nantinya ketika ia melakukan tindakan whistleblowing. Kemudian yang kedua itu status pelaku kesalahan, di mana status pelaku kesalahan ini merupakan jabatan dari orang yang melakukan tindakan fraud. Semakin tinggi jabatannya, maka akan semakin rendah minat seseorang itu untuk melakukan tindakan whistleblowing, karena whistleblower itu akan melihat tingkat resiko yang semakin tinggi ketika jabatan pelaku fraud ini juga tinggi. Ketika jabatannya tinggi itu, maka resikonya diikuti dengan resiko yang tinggi juga untuk melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah saluran pelaporan anonim, di mana saluran pelaporan anonim ini merupakan jalur pelaporan di mana whistleblower itu tidak perlu menggunakan identitas aslinya untuk mengungkapkan suatu tindakan kecurangan. Kemudian yang keempat itu adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi ini merupakan loyalitas atau kekuatan relatif yang dimiliki oleh individu dalam suatu organisasi, di mana komitmen organisasi ini hampir sama dengan pegawai di dalam suatu organisasi. Semakin lama seorang bekerja dalam suatu organisasi, maka akan semakin tinggi tingkat komitmen organisasinya dalam perusahaan tersebut atau instansi tersebut. Dan semakin tinggi tingkat komitmen organisasi, maka semakin tinggi juga minat seorang itu untuk melakukan tindakan whistleblowing. Kemudian selanjutnya itu adalah retaliasi. Nah, retaliasi ini merupakan resiko yang akan terjadi ketika seorang itu melakukan tindakan whistleblowing. Nah, resiko retaliasi ini bisa berupa seperti pemindahan kerja, pemutusan hubungan kerja. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah reinforcement theory. Ini teori besar yang ditemukan oleh Krishna di tahun 2014. Di sini reinforcement theory itu dibagi menjadi dua, ada reward dan punishment. Di mana di sini peneliti hanya mengambil teori dari
reward saja, itu berupa penghargaan atau insentif yang diberikan setelah seorang itu melakukan tindakan whistleblower. Nah, di sini ada kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir ini merupakan konsep yang nantinya konsep dari penelitian yang dilakukan. Di sini kerangka berpikirnya itu sendiri terdiri dari 7 variabel, yang nantinya 7 variabel ini akan direduksi menjadi faktor baru. Nah, nanti dari faktor baru ini akan dianalisis bagaimana pengaruh dari faktor-faktor baru ini terhadap minat whistleblower. Kemudian selanjutnya pengembangan hipotesis, di mana hipotesis ini merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dugaan yang memungkinkan dan perlu dicari kebenarannya sebagai dasar perumusan masalah yang bertujuan untuk mengarahkan dan memberikan pedoman dalam permasalahan serta tujuan penelitian. Dan dalam hal ini penelitian menduga bahwa faktor litasi whistleblowing, komitmen organisasi, biaya pribadi, reward, saluran pelaporan anonim, status pelaku kesalahan, dan tingkat retaliasi itu yang nantinya akan direduksi menjadi faktor baru mempengaruhi minat pegawai untuk melakukan tindakan whistleblower. Nah, untuk metode penelitiannya itu sendiri, untuk jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan objek penelitian yaitu faktor komitmen organisasi, biaya pribadi, pemberian reward, saluran pelaporan anonim, retaliasi, dan status pelaku kesalahan yang nantinya akan direduksi menjadi faktor baru terhadap meningkatnya minat seorang pegawai untuk melakukan tindakan whistleblowing pada bank PKI. Dan untuk metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada seluruh pegawai bank PKI. Untuk jenis dan sumber data, jenis datanya itu adalah data kuantitatif dan sumber datanya itu adalah data primer. Dan di sini untuk metodenya itu ada 5 metode. Yang pertama itu dari uji instrumen data. Dari uji instrumen data ini ada 2 uji, diantaranya ada uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian ada analisis faktor, kemudian ada uji T parsial dan uji variabel demikian. Nah, kemudian selanjutnya ini setelah dilakukan penyebaran kuesioner, didapatkan beberapa hasil mengenai beberapa gambaran umum responden. Di sini yang pertama itu gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin, di mana berdasarkan jenis kelamin ini responden itu lebih didominasi oleh responden perempuan. Nah, berdasarkan penelitian dari Van Meir tahun 2008, perempuan itu merupakan individu yang lebih etis terhadap dalam sikap dan melakukan penilaian, sehingga perempuan itu biasanya lebih memikirkan konsekuensi yang akan diterima nantinya ketika dia menjadi whistleblower atau pelapor. Nah, kemudian selanjutnya itu dari status pernikahan. Nah, status pernikahan ini didominasi oleh responden yang belum menikah, di mana biasanya responden yang belum menikah ini lebih mau untuk mengambil resiko, karena biasanya untuk responden yang sudah menikah itu kan dia akan lebih memikirkan resiko-resiko ke depannya, seperti munculnya resiko pemutusan hubungan kerja yang mungkin nantinya akan berpengaruh atau berdampak kepada keluarganya nanti atau masa depan dari keluarganya nanti. Kemudian selanjutnya gambaran umum dari responden berdasarkan usia. Nah, di sini didominasi oleh responden dengan usia 20 sampai 30 tahun. Di mana responden semakin dewasa usia responden, maka akan semakin memiliki pemahaman yang baik mengenai otoritas dan sistem kontrol dalam organisasi. Nah, usia 20-30 tahun ini diperkirakan sebagai usia yang cukup untuk seorang pegawai itu memiliki pemahaman yang baik mengenai organisasinya, sehingga ia lebih mengetahui bagaimana kondisi perusahaan atau organisasinya pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya itu dari tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini sendiri responden itu didominasi oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan D4 atau diploma 4 atau strata 1. Di mana semakin tinggi tingkat pendidikan, maka orang tersebut
semakin baik dalam membedakan tindakan yang dapat berdampak baik atau buruk bagi organisasinya. Sehingga individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu cenderung memiliki intensi yang lebih kuat untuk melakukan whistleblowing dan saat mengetahui adanya tindakan kecurangan di dalam organisasinya. Kemudian yang terakhir itu gambaran umum responden berdasarkan lamanya bekerja. Nah, di sini untuk lamanya bekerja itu didominasi oleh responden yang memiliki masa kerja itu 1 sampai 4 tahun. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah uji instrumen data. Nah, uji instrumen data ini dibagi jadi 2, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas sendiri ini dilihat dari ketujuh faktor yang tadi akan dianalisis, dari faktor literasi whistleblowing, komitmen organisasi, biaya pribadi, reward, status pelaku kesalahan, saluran pelaporan anonim, retaliasi, dan juga variabel dependent whistleblowing. Ini semuanya item indikatornya itu menunjukkan keterangan bahwa valid dan semua R hitungnya itu adalah lebih besar dari R tabel. Di sini dapat disimpulkan bahwa keseluruhan pertanyaan ini dianggap valid. Nah, kemudian hasil uji reliabilitas. Nah, hasil uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa dari ketujuh faktor tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsistensi atau kepercayaan dari hasil jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan itu reliable, karena di sini nilai dari masing-masing variabel itu dari Cronbach alfanya itu semuanya lebih besar dari Cronbach alfa standar. Maka di sini dari literasi whistleblowing itu Cronbach alfanya 0,843 itu lebih besar dari Cronbach alfa standar yaitu 0,6. Maka dikatakan di sini faktor literasi whistleblowing itu reliable. Hasil tingkat kepercayaan itu dapat dikatakan reliable. Dan begitu pun seterusnya hingga ke minus whistleblower. Kemudian selanjutnya ini setelah dilakukan uji instrumen data, dilakukan analisis faktor untuk mereduksi faktor-faktor dari ketujuh faktor tadi direduksi lagi nanti menjadi faktor-faktor baru. Nah, di sini yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Dalam analisis faktor ini, diuji 24 item pertanyaan dengan jumlah responden atau N itu adalah 100. Kemudian setelah dilakukan identifikasi masalah, disusun matriks korelasi, di mana penyusunan matriks korelasi ini menggunakan standar KMO atau Kaiser-Meyer-Olkin dengan mengukur kecukupan sampling secara menyeluruh dalam tiap indikator atau butir dalam kuesioner. Nah, nilai KMO-nya ini sendiri tentunya itu adalah lebih besar dari 0,5 dengan p-value Bartlett test itu kurang dari 0,05 atau nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Nah, jika kedua syarat ini sudah dipenuhi, maka data dapat dikatakan layak untuk dilakukan analisis faktor. Nah, di sini kalau dilihat dari nilai KMO itu sebesar 0,850, lebih besar dari 0,5, dan untuk nilai signifikansinya atau p-value Bartlett test-nya itu adalah 0,0, di mana ini lebih kecil dari 0,05. Maka dalam hal ini data yang digunakan oleh peneliti itu dikatakan layak untuk dilakukan analisis faktor. Selanjutnya itu setelah dikatakan data ini layak untuk dilakukan analisis faktor, maka selanjutnya adalah dilakukan factoring dan rotasi. Nah, di sini untuk factoring dan rotasi itu kita bisa lihat dari tabel TVA. Tabel TVA ini adalah tabel total variance explained, di mana di sini kalau kita lihat itu akan terbentuk 5 faktor baru setelah dilakukan factoring. Dan ini bisa dilihat juga selain di tabel TVA, bisa juga kita lihat di script plot atau diagram script plot. Di sini dari TPA itu terbentuk 5 komponen variabel baru, di mana faktor pertama itu menjelaskan 35,212% dari total varian yang ada. Kemudian faktor kedua itu menjelaskan 17,36%
61% dari total varian yang ada. Kemudian faktor keempat itu menjelaskan 7,80% dari total varian yang ada. Yang keempat itu 5,75% itu dijelaskan oleh komponen 4 atau faktor 4 dari total varian yang ada. Kemudian untuk faktor 5 itu bisa menjelaskan 4,757% dari total varian yang ada, sehingga total varian yang dapat dijelaskan dari kelima faktor tersebut adalah 69,484%. Dan sisanya itu sebesar 30,516% varian tidak dapat dijelaskan oleh kelima variabel ini. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan factoring, dilakukan rotasi menggunakan rotate komponen matriks, di mana di sini dari 5 faktor yang terbentuk, dilakukan penamaan terhadap faktor-faktor baru ini, di mana faktor 1 itu terdiri dari butir pertanyaan X7, di mana X7 ini merupakan faktor retaliasi, X3 itu merupakan faktor biaya pribadi, X5 itu merupakan faktor status pelaku kesalahan. Nah, karena komponen-komponen dari faktor pertama ini merupakan faktor-faktor resiko, sehingga dinamakan untuk komponen pertama ini atau faktor 1 ini adalah faktor resiko. Untuk komponen 2 ini terdiri dari beberapa item atau indikator, yaitu X2 itu merupakan komitmen organisasi, dan X1 itu merupakan literasi whistleblowing atau pemahaman mengenai whistleblowing. Sehingga di sini untuk faktor 2 itu dinamakan faktor loyalitas. Kemudian faktor yang 3 itu terdiri dari item-item indikator dari saluran pelaporan anonim dan juga dari literasi whistleblowing atau pemahaman mengenai whistleblowing. Sehingga di sini untuk faktor ketiga sendiri dinamakan faktor kerahasiaan identitas pelapor. Kemudian untuk faktor keempat, ini dinamakan faktor penghargaan karena terdiri dari indikator-indikator atau item reward. Di sini dari butir pertanyaan variabel reward atau penghargaan, sehingga di sini dinamakan faktor penghargaan. Kemudian untuk faktor yang kelima itu terdiri dari satu komponen. Satu komponen itu X52. X52 ini merupakan status pelaku kesalahan, sehingga faktor 5 itu dinamakan kesetaraan jabatan. Nah, setelah dilakukan analisis faktor, terbentuklah 5 faktor baru. Nah, di sini setelah itu kita lakukan analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel. Nah, di sini persamaan dari variabel dari analisis regresi linear berganda ini adalah Y sama dengan 5,554, di mana 5,554 ini merupakan konstanta dari regresi linear berganda. Kemudian persamaan itu ditambah minus 0,55x1 ditambah 0,94x2 ditambah 0,479x3 ditambah 0,180x4 plus 0,49x5. Sini kalau misalnya kita lihat dari faktor resiko terlebih dahulu, ini nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, di mana nilai signifikansi dari faktor resiko ini adalah 0,03. Nah, di sini berarti faktor resiko itu berpengaruh terhadap minat pegawai untuk melakukan tindakan whistleblowing. Kemudian faktor loyalitas itu tidak berpengaruh terhadap minat whistleblowing karena nilai signifikansinya itu adalah 0,05, di mana 0,05 ini adalah lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor kerahasiaan identitas X3 berpengaruh terhadap minat whistleblowing pegawai Bank DKI dengan nilai signifikansi itu 0,000 kurang dari 0,05.
Kemudian faktor penghargaan X4 itu berpengaruh karena nilai signifikansinya itu adalah lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,017. Dan untuk faktor kesetaraan jabatan itu tidak berpengaruh terhadap minat pegawai untuk melakukan tindakan whistleblowing karena nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 di mana nilai signifikansinya itu adalah 0,67. Nah, setelah dilakukan analisis regresi linear berganda, dilakukan uji tes statistik parsial. Nah, di sini untuk hipotesisnya itu yang pertama, risiko itu berpengaruh terhadap minat whistleblowing pegawai Bank DKI. Nah, di sini kalau kita lihat untuk tabelnya, untuk faktor risiko itu adalah sebesar 4,99. Jika terhitung itu lebih besar dari tabel, maka hipotesis yang kita lakukan itu diterima. Nah, sedangkan di sini tabelnya itu adalah 1,984. Nah, di mana faktor resiko ini hitungnya itu adalah sebesar 4,99 lebih besar dari tabel, sehingga di sini H1-nya itu diterima, sehingga resiko itu untuk resiko itu nilai terhitungnya adalah sebesar minus 3,92, di mana jika kita mengabaikan nilai negatifnya, maka faktor resiko itu adalah terhitungnya lebih besar daripada tabel, yaitu 3,92 lebih besar dari 1,984. Maka di sini untuk hipotesis pertama, resiko itu berpengaruh negatif terhadap minat whistleblowing. Nah, di mana resiko itu jika berpengaruh negatif berarti dia itu arahnya itu berlawanan, sehingga semakin besar resiko yang ada di dalam Bank DKI, semakin tinggi resiko maka semakin kecil minat seseorang itu untuk melakukan tindakan whistleblowing. Kemudian yang kedua kita lihat dari faktor loyalitas, di mana faktor loyalitas ini mempunyai terhitung 1,868. Di mana 1,868 ini kurang dari tabel. Yaitu tabel itu kan sebesar 1,984, sehingga di sini hipotesis 2 ditolak. Loyalitas tidak berpengaruh terhadap minat pegawai untuk melakukan tindakan whistleblowing. Kemudian untuk H3, kerahasiaan identitas pelapor mempunyai terhitung sebesar 5,799. Nah, 5,799 ini nilai terhitungnya itu lebih besar daripada tabel. Tabelnya itu yaitu sebesar 1,984. Di mana di sini kerahasiaan identitas berarti berpengaruh terhadap minat pegawai untuk melakukan tindakan whistleblowing. Di mana di sini berarti H3 itu diterima. Berarti kerahasiaan identitas itu berpengaruh terhadap minat pegawai untuk melakukan tindakan whistleblowing. Kemudian yang keempat itu adalah faktor penghargaan. Faktor penghargaan di sini sendiri terhitungnya itu adalah sebesar 2,438. Di mana 2,438 ini terhitung dari faktor penghargaan lebih besar daripada tabel, yaitu 1,984. Sehingga di sini hipotesis 4 itu diterima, sehingga penghargaan itu berpengaruh terhadap minat pegawai untuk melakukan tindakan tersebut. Kemudian halnya hipotesis 5 itu menyatakan bahwa kesetaraan jabatan berpengaruh terhadap minat pegawai untuk melakukan tindakan whistleblowing. Nah, di sini dari H5 terhitung itu adalah sebesar 0,419, di mana terhitung itu lebih kecil daripada tabel, sehingga di sini disimpulkan bahwa H5 itu ditolak karena dari hasil perhitungan terhitungnya itu 0,419 kurang dari tabel, yaitu 1,984. Nah, setelah dilakukan uji tes statistik parsial, dilakukan uji variabel dominan, itu melihat variabel manakah yang lebih dominan terhadap minat pegawai untuk melakukan tindakan whistleblowing. Nah, di sini kalau kita lihat dari standardized coefficient betanya itu yang paling besar adalah kerahasiaan identitas, di mana standardized coefficient betanya itu adalah sebesar 0,501, di mana di sini
0,501 ini merupakan standardized koefisien beta paling besar, sehingga di sini dapat dikatakan variabel kerahasiaan identitas itu merupakan variabel yang paling dominan untuk mempengaruhi minat pegawai melakukan tindakan whistleblowing. Nah, kesimpulannya, yang pertama, faktor risiko itu berpengaruh terhadap minat pegawai Bank DKI untuk melakukan tindakan whistleblowing. Kemudian, ini Nah, untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama faktor risiko itu berpengaruh terhadap minat pegawai Bank DKI untuk melakukan tindakan whistleblowing. Yang kedua, faktor loyalitas tidak berpengaruh terhadap minat pegawai Bank DKI untuk melakukan tindakan whistleblowing. Yang ketiga, faktor kerahasiaan identitas berpengaruh terhadap minat pegawai Bank DKI untuk melakukan tindakan whistleblowing. Faktor yang keempat itu faktor penghargaan berpengaruh terhadap minat pegawai Bank DKI untuk melakukan tindakan whistleblowing. Kemudian faktor kesetaraan jabatan tidak berpengaruh terhadap minat pegawai Bank DKI untuk melakukan tindakan whistleblowing. Dan yang terakhir, untuk faktor kerahasiaan identitas ini berpengaruh dominan terhadap minat pegawai Bank DKI untuk melakukan tindakan whistleblowing. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore.